Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap gengki alias semangat ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Supianto. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengobrol santai tapi mendalam tentang sesuatu yang sangat penting buat kita semua, yaitu etika berorganisasi dalam Islam. Kenapa kita bahas ini? Karena organisasi bukan cuma soal kumpulan-kumpulan atau bagi-bagi tugas ya, tapi ada jiwa di dalamnya yang harus kita jaga bareng-bareng agar tidak berantakan. Oke, Haji Mas Yo, mari kita mulai. Nah, yang di slide pertama ada keadilan dan amanah. Pertama-tama kita harus bicara soal fondasi. Kalau mau bangun gedung yang tinggi, fondasinya harus kuat kan? Di organisasi, fondasi itu adalah amanah dan keadilan. Nah, di materi kita ini ada kutipan indah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama amanah. Ya, berarti kita menjaga kepercayaan yang dikasih organisasi dan teman-teman anggota. Jangan sampai kita dikasih tugas, malah hilang tanpa kabar atau istilahnya ghosting ya. Yang kedua yaitu keadilan. Artinya kita harus adil dalam setiap keputusan. Enggak boleh pilih kasih atau merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Ingat, tanpa amanah dan keadilan, organisasi itu seperti rumah dan pasir. Sekali kena angin, masalah langsung roboh ya. Yang selanjutnya ada musyawarah, kunci pengambilan keputusan kolektif ya. Gimana cara kita ambil keputusan? Islam punya konsep keren yang namanya syura atau musyawarah. Di Quran Surat Ali Imran ayat 159, Allah berpesan agar kita bermusyawarah dalam urusan apapun. Kenapa sih harus bermusyawarah? Karena dengan ngobrol bareng, semua anggota merasa dihargai, partisipasinya aktif, dan ada rasa memiliki terhadap keputusan tersebut. Ada hadis menarik juga dari Rasulullah SAW yang artinya berbunyi, apabila ada 3 orang di antara kamu, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Pesan moralnya, nah, jangan ada kubu-kubuan atau geng dalam geng yang di organisasi. Itu bisa menyakiti perasaan anggota lain dan merusak kekompakan. Jadi komunikasi harus terbuka ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam etos kerja ya. Nah, sekarang soal kerjaan di organisasi. Kita butuh semangat atau gembate ya, pantang menyerah. Dalam Islam, profesionalisme itu wajib. Hadis riwayat Baihaqi menyebutkan kalau Allah itu suka banget sama orang yang kalau bekerja ya, mengerjakannya dengan tekun atau profesional. Setiap anggota punya tanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Ada 3 nilai utama nih yang harus kita pegang. Yang pertama yaitu ketekunan. Gak setengah-setengah ya kalau ngerjain sesuatu, harus serius. Yang kedua, keuletan. Tahan banting meski banyak tantangan. Yang ketiga, kejujuran. Ini yang paling mahal harganya, dunia kerja maupun organisasi. Kalau kita kerja dengan profesional, hasil yang kita dapatkan juga bakal berkah buat semua orang. Oke, yang selanjutnya yaitu menjaga keharmonisan dan solidaritas umat ya. Tujuannya apa sih semua etika ini? Ujungnya adalah keharmonisan dan solidaritas. Quran Surat Asy-Syaff ayat 4 mengibaratkan organisasi yang solid itu seperti bangunan yang kokoh. Tahu kan kalau di Jepang ada konsep kizuna atau ikatan kuat. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk saling mengunci dan menopang satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Lingkungan yang harmonis bakal bikin kita betah kerja, saling menghormati dan saling mendukung.
Solidaritas inilah kunci kita buat menghadapi tantangan apapun di masa depan. Baik, kita sudah ke kesimpulan dan teman-teman sekalian, etika organisasi dalam Islam bukan cuma aturan baku ya, tapi panduan agar kita bisa sukses bareng-bareng di dunia dan akhirat. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sesama. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua dan bilang langsung kita praktik di organisasi. Kalau ada yang salah, kata mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.